Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih khusus sebagai tuan rumah BNPT, Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid SEMA, dan juga sahabat saya Bapak Sueb, dan juga yang saya hormati senior saya Pak Anwar dan Pak Yusnar. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita dapat berkumpul melalui virtual dalam rangka pertama kita bersilaturahim dan juga kedua memenuhi undangan dari BNPT untuk menyampaikan topik yang berjudul Muslim antara sosialisme dan Pancasila. Dalam undangan ini narasumber diarahkan kepada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Islam memandang ide-ide sosialisme? Kedua, bagaimana Islam memandang Pancasila? Dan ketiga, mungkinkah menjadi Muslim Indonesia dan di saat bersamaan juga menjadi sosialisme dan Pancasila? Sebelumnya saya mengenalkan diri juga sedikit tentang LPOI. LPOI itu adalah suatu lembaga persahabatan ormas Islam yang terdiri dari 14 ormas yang sebagian besar itu berdiri sebelum kemerdekaan dan ikut berjuang dalam kemerdekaan. Posisi saya saat ini sebagai sekjen dan ketum kita adalah Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot, sekaligus beliau juga ketum Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, baik sebelum kami menjawab 3 pertanyaan tersebut, ada baiknya kita sedikit paparkan topiknya, yaitu Muslim antara sosialisme dan Pancasila. Saya akan sedikit memaparkan apa yang namanya Muslim. Banyak literatur Islam yang menyebutkan Muslim itu secara harfiah berarti seseorang yang menyerahkan diri, yaitu berserah diri kepada Allah SWT, diambil dari kata aslamah yang berarti menyerahkan diri. Dan itu terpampang dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 52. Yang secara terjemahnya berbunyi, maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hariin menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Inilah dari kata as-salamah yang bermakna berserah diri. Muslim juga bisa diartikan sendiri adalah sebutan bagi kita sebagai pemeluk agama Islam, ya, secara individual kita disebut seorang Muslim. Yang Muslim berarti saya beragama Islam atau saya penganut agama Islam. Muslim itu juga terbagi, ada ciri-ciri kita sebagai seorang Muslim. Ciri-ciri kita ini secara harfiah, secara singkat bisa kita kalkulkan ada 7 ciri-ciri kita sebagai seorang Muslim. Ciri yang pertama itu ada di dalam Al-Quran, surat An-Anfal ayat 2, yang secara terjemahnya berbunyi, 1, takut pada Allah SWT. Di situ dalam surat Al-Quran, An-Anfal ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang mereka yang bisa disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan inilah ciri-ciri pertama sebagai seorang Muslim, bagaimana kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua yaitu khusyuk saat beribadah, yaitu beribadah sholat. Itu juga bisa kita cari di surat Al-Quran, surat An-Anfal ayat 3, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat secara khusyuk. Itulah yang ciri-ciri sebagai seorang Muslim yang kedua. Ciri yang ketiga, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran juga itu kita bisa cari di surat Al-Anfal ayat 2. Dan yang berbunyi, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman-iman kita. Ini ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat,
tidak pernah mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Itu adalah dalam hadis Tirmizi nomor 2317 dan hadis Ibnu Majah 3976. Insya Allah hadis ini sahih. Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Inilah yang tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Ciri yang kelima ada tawakal. Ini juga dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, ayat 23. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ciri yang keenam, selalu meneladani sunnah Rasulullah. Dan itu ada hadis dalam yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara, ya kalian tidak akan tersesat selama kalian memegang teguh keduanya, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah. Ciri yang terakhir, ketujuh, selalu merindukan, selalu bersyukur. Apapun situasi dan keadaan, kita selalu bersyukur. Ini juga ada Al-Quran dalam surat Luqman ayat 12, itu yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada umat, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, makanya sesungguhnya bersyukur pada diri dia sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi dari 7 ciri khas seorang Muslim, dari kesimpulan bahwa seorang Muslim harus totalitas, komprehensif atau kafah dalam menjalankan agama Islam. Itu juga harus cerdas, berakhlak, dan bijak dalam beragama. Karena Islam merupakan paket lengkap yang di dalamnya terkandung nilai-nilai positif dari sosialisme maupun dari Pancasila. Itu sekedar pengertian Muslim. Pengertian yang kedua adalah sosialis. Sosialis bisa diartikan juga artinya masyarakat atau bermasyarakat. Sosialis adalah paham yang dibentuk dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat, kolektif, produktif, dan membatasi milik perorangan. Seorang tokoh bernama Gerard Brundtland menyatakan, suatu teori ekonomi dan politik yang menekankan pentingnya peranan komersial dan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Dan juga tokoh yang lain, Tengku Mairudi, sosialisme merupakan paham yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Secara singkat, sosialisme itu muncul sebagai reaksi adanya paham liberalisme ekonomi serta paham kapitalis modern yang sudah memuncak pada akhir abad ke-18 dan awal ke-abad 16 masih di Eropa. Muncul setelah terjadi revolusi industri di Inggris yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antara golongan borjuis, majikan, dan golongan proletar, antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Tidak hanya di benua Eropa, Indonesia juga memberi pengaruh pada ranah internasional. Contohnya berkembang paham itu di negara-negara seperti Rusia, China, Czechoslovakia, Bulgaria, Polandia, Timur Timur. Itu pun juga idealisme berkembang dengan baik. Namun, setelah terjadinya Perang Dingin, paham ini banyak ditinggalkan oleh negara-negara tersebut. Dalam hal ini, sosialisme juga ada ciri-cirinya yang terdiri dari kurang lebih 7 juga. Pertama, ciri-ciri sosialisme adalah mementingkan kekuasaan negara bersama di atas kepentingan pribadi. Kedua, tidak ada kejangan kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh. Semuanya sama rasa, sama rata. Ketiga, mewujudkan masyarakat yang dapat bersama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. 4, memiliki pribadi atas hak produksi mesin dibatasi. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pekerjaan buruh secara bertahap. Pemikiran politik sosialisme bahwa negara sangat diperlukan dalam membina dan mengkondisikan kebersamaan. Dan yang terakhir, pemikiran keagamaan dipengaruhi kuat oleh pemikiran yang berdasarkan ajaran agama harus saling tolong dan menolong. Jadi bisa diartikan bahwa sosialisme merupakan suatu ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama atau masyarakat dalam persamaan serta kesamaan dalam mewujudkan kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Dan sosialisme menurut pandangan Islam itu juga ada. Al-Quran ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, dan menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah kamu adalah orang yang paling takwa di sisi kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Konsep keadilan ini dalam ekonomi dan Islam juga tersebar jelas dengan ajarannya yang kita harus ajaran yang mulia, berzakat, infak, sedekah, memberi makan miskin, pada orang yang miskin dan sebagainya. Ini pandangan Islam menurut sosialisme. Yang terakhir adalah Pancasila. Pancasila bisa terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila merupakan ideologi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan merupakan rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Bisa diartikan Pancasila, ideologi Pancasila seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dalam berdasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Pancasialis, individu yang mengadut ideologi Pancasila. Nah ini sekarang juga mungkin generasi muda mesti kita menyaksikan juga apa itu Pancasila. Terdiri dari 5 sila. Pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu dalam pandangan Islam itu sangat sinkron. Sila pertama kalau kita cocokkan itu sangat cocok sekali dalam Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Al-Quran surat Al-Ikhlas. 1 dan 2, dan katakan kul, katakan Allah yang Maha Esa, Allah ada Tuhan yang gantung pada sesuatu, dan tiada beranak yang sudah diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Sila petani sangat sinkron sekali dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Dan juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau kita urut lagi, itu juga kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa, bersuku-suku, yang paling mulia itu ada yang paling bertakwa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Sila yang ketiga, kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, itu juga bisa ada dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat ke-10, Kesatuan Indonesia. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah karena kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Ini sinkron sekali, sila persatuan dengan Al-Quran Al-Hujurat. Dan sila keempat, dalam kerakyatan itu juga kita bisa lihat dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 159 yang berbunyi, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bisa keras, lagi bisa kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari selirimu. Karena itu maafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah. Nah di sini bermusyawarah dengan mereka dalam urusan ini. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini sekilas apa yang namanya Muslim, sosialisme, dan Pancasila. Berlanjut kepada arahan dari tuan rumah, bagaimana Islam memandang ide sosialisme sebagai bagaimana Islam memandang ide-ide sosialisme. Sebagian dari ayat ide-ide sosialisme berasal dari ajaran Islam, yaitu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tapi penerapan ide sosial ini tidak sejalan semuanya dengan ajaran Islam, yaitu ide semuanya sama rasa dan sama rata. Tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Semuanya sama rata.
inilah pengajaran dari sosialisme. Dan ini kurang cocok daripada ajaran Islam. Karena ajaran Islam membolehkan seseorang muslim untuk menjadi kaya. Ada kaya, ada yang berlebihan. Contohnya di waktu zaman Rasulullah, sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau di zamannya seorang yang kaya raya. Tapi di sisi lain, banyak juga sahabat-sahabat lain yang hidup berkekurangan. Nah, itu yang miskin. Nah, disinilah jadi contoh bahwa tidak hina seorang untuk menjadi kaya. Boleh seorang muslim yang kaya menjadi kaya, asalkan seorang muslim yang kaya itu menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar. Dan di sini juga kewajiban seorang muslim yaitu dengan syarat wajib menunaikan kewajibannya sebagai seorang kaya. Misalnya dengan membayar zakat, infak, dan sedekah yang diperuntukkan bagi yang berhak. Jadi kesadaran seorang muslimah yang memaksakan hak dan kewajiban dengan benar, maka Islam memuliakan orang kaya yang menjalankan kewajibannya dengan benar. Pertanyaan kedua, bagaimana Islam memandang Pancasila? Seperti yang saya sudah sampaikan di depan, bahwa butir-butir Pancasila itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Jadi tidak ada masalah bagi seorang muslim menjalankan ajaran Pancasila, karena sumbernya Pancasila dari Al-Quran. Namun dalam prakteknya di lapangan, ajaran Pancasila dimasukkan juga budaya-budaya lokal yang arif, yang tidak bertentangan dengan tauhid dan ajaran Al-Quran. Jadi ada sedikit aneh kalau saudara kita ada yang mempertentangkan tentang Al-Quran dan Pancasila. Yang ketiga, mungkinkah menjadi seorang muslim Indonesia dan bersamaan juga menjadi sosialis dan Pancasila? Itu sangat mungkin sekali, karena seorang muslim bersamaan juga menjadi Pancasilais, karena Pancasila semua berasal dari Al-Quran, kitab suci seorang muslim. Jadi tidak ada pertentangan dan juga pertentangan dalam hal ini dalam seorang muslim sebagai seorang muslim dan menjalankan ajaran dari Pancasila. Tapi dalam tadi sedikit yang ada kita kritisi masalah sosialisme, masalah sama rata itu, nah itu yang sedikit ada perbedaan. Jadi kita di Islam itu membolehkan seseorang itu untuk berharta berlebihan. Jadi tidak selalu harus melulu sama rata. Nah juga di sini kepentingan umum, ya. Jadi kepentingan umum, kepentingan yang lebih masyarakat luas itu lebih ditekankan untuk kita sebagai ajaran Islam untuk memihak kepada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan selanjutnya bahwa tidak, ajaran Islam itu tidak melarang seseorang untuk menjadi seorang kaya yang berlebihan, asalkan hak dan kewajibannya dia tunaikan dengan baik. Itu sekilas pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Dan juga dalam hal ini mungkin saat ini ada sedikit heboh, ya. Kita pada dasarnya sudah tenang dulu dengan 4 pilar bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 45, juga NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ada timbul sedikit kegaduhan, tiba-tiba ada HIV, ya, himpunan informasi. Saya rasa kami yang di Ormas yang tahu persis bagaimana Gosrot di bawah, rakyat-rakyat kita di bawah, kami itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah masalah itu. Yang penting bagi kami mewakili teman-teman kita di Gusrot bahwa kita bisa hidup tentram, bisa mencari uang dengan baik, ya, bisa sehat. Itu aja yang kita perlukan. Ini menyambung lidah teman-teman kami yang di bawah. Jadi tolong elit-elit kita, ya, jangan membuat sesuatu yang sudah aman menjadi sesuatu yang jadi gaduh lagi, habis energi kita. Saya lihat waktu saya 20 menit sudah lewat, mungkin di saya yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Host, dan juga salam buat senior kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.